Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kami kasih di dalam nama kita Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Jumat Agung, di mana kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dia datang untuk kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Berbahagialah kita, orang-orang yang mengenal Dia, yang kelak di kemudian hari kita bersama dengan Dia masuk di dalam kerajaan surga. Berikanlah hatimu kepada Dia pada pagi hari ini. Kami tidak bisa memberikan apa-apa Tuhan untuk persembahan di pagi hari ini. Kami tidak punya harta, kami tidak punya kekayaan. Yang bisa kami berikan kepada Engkau hanyalah hidup dan hati kami untuk memuliakan Engkau di tempat yang maha tinggi. Di mezbah-Mu yang kudus ini, kami mempersembahkan hati kami. Kami rindu Engkau hadir di dalam persekutuan kami. Kami rindu Tuhan, Engkau memberkati kami. Sungguh besar setiamu dan nyata di dalam hidup kami. Darah-Mu yang sudah mengalir menyucikan kami untuk Kau layakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan Engkau. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Nyata di dalam hidup kami, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. tiada kata, Tiada kata
ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami memulai ibadah Jumat Agung, di mana kami mau merayakan hari di mana Tuhan menyerahkan diri untuk menebus dosa kami, untuk menyucikan kami, untuk menyelamatkan kami. Kami rindu Tuhan, siapapun yang mendengarkan, siapapun yang ikut mengambil bagian di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa Allah itu sungguh mengasihi kita. Dia mengorbankan Yesus anaknya yang tunggal, agar kita orang-orang yang berdosa layak masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya mau mengajak kita semuanya untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Matius. Kita buka dalam kitab Matius pasal yang ke-26. Mari bersama-sama kita membuka kitab Matius pasal yang ke-26. Ayat yang ke-26. Sampai ayat yang ke-29. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-25. Maksud saya ayat yang ke-26 kita akan baca bersama-sama. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan meminum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Kalau kita mau melihat di Bukit Kalvari, disitulah Tuhan Yesus mati. Di Bukit Golgota, Dia menyerahkan nyawanya untuk saya dan untuk saudara-saudara yang mengasihi Dia. Pada satu bukit jauh dari sini, kita akan bersama-sama memujikan pujian ini. Mari kita datang kepada salib Tuhan. Salib inilah yang memberikan kepada kita jalan kebenaran. Salib inilah yang membawa kita kepada Bapa kita di surga. Sepotong kayu
Mari kita bersimpuh di hadapan Dia. Kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Apa yang jelas di mata kita maupun yang tidak nampak di mata kita, agar kita layak untuk kita menerima berkat firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus telah mati buat kita semuanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini layakkan aku orang berdosa. Aku mau Tuhan Kau mengampuni. Tahirkanlah aku Tuhan, tahirkanlah aku. Ku datang salib itu. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu. Kami mengenang cinta-Mu di atas kayu salib buat kami. Engkau mati buat kami Tuhan. Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami Yesus. Inilah kami Tuhan. Inilah kami. Kami mau mengambil bagian yang penting dalam perjamuan-Mu. Ku datang pada salib itu. Ku kenangkan cinta-Mu. Dan cinta Tuhan. Ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ketika Kau sudah menyucikan kami, biarlah kami layak menerima berkat-Mu melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan kepada Ibu Gembala untuk menyampaikan berkat firman Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, pada saat pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa. Karena di hari Jumat Agung ini, kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Kami boleh memperingati hari kematian-Mu yang sudah terjadi di 2000 tahun yang lalu. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan akan menolong setiap hati kami, supaya kami semua sungguh-sungguh siap ditaburi oleh benih firman-Mu. Dan hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan mengurapi dengan kuasa-Mu, sehingga setiap kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu sungguh-sungguh hanya berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita pada saat pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kalau saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk memperingati hari Jumat Agung. Dan pada saat pagi hari ini saya akan memberikan tema, yaitu makna penderitaan Kristus bagi orang percaya. Tema firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini ialah makna penderitaan Kristus bagi orang percaya. Kita semua orang percaya tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan.
raja di atas segala raja. Dia yang menciptakan bumi ini serta isinya. Sudah tentu Dia yang berkuasa atas jagat raya ini. Tetapi yang menjadi pertanyaannya yaitu, mengapa Dia sang pencipta yang agung di dalam jagat raya ini, Dia mau menderita? Kita akan melihat mengapa Dia mau menderita. Alasannya mengapa Dia mau menderita yang pertama, Dia menderita karena dosa-dosa kita, orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 berkata demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira bahwa Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia menderita karena dosa-dosa saya dan dosa-dosa Bapak Ibu semua yang percaya kepadanya. Dia menderita sengsara bukan karena kesalahan Dia, bukan karena dosa-dosa Dia, tetapi jelas Dia rela menderita karena dosa-dosa saya dan dosa-dosa Bapak Ibu yang ditanggungnya. Seharusnya kitalah yang menanggung dosa itu. Seharusnya kitalah yang menerima hukuman itu. Tetapi Yesus rela menanggung setiap dosa yang sudah kita lakukan. Dia rela menderita di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa saya dan dosa Bapak Ibu semua, bahkan dosa setiap orang yang mau percaya kepadanya. Oleh sebab itu, kita harusnya sebagai orang yang percaya kepadanya, kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak memperhitungkan seberapa besar dosa yang sudah kita lakukan selama ini. Dia tidak memperhitungkan semuanya itu, tetapi Dia sanggup menghapusnya dari segala apa yang sudah kita lakukan. Mari kita bersyukur karena Dia sudah rela menggantikan penderitaan kita yang harus kita derita, tetapi Dia rela menderita untuk menggantikan penderitaan yang seharusnya kita tanggung dan kita pikul. Yang kedua, mengapa Dia rela menderita? Dia menderita sebagai wujud kasih-Nya kepada kita. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dia rela menderita sebagai wujud kasih-Nya kepada kita, orang yang percaya kepadanya,
supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, tadi dikatakan, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Allah itu sangat mengasihi kita. Dia tidak memperhitungkan dosa-dosa yang sudah kita lakukan selama ini. Mungkin kalau kita melihat berapa dosa yang selama ini sudah kita lakukan setiap hari, itu pasti banyak sekali. Kalau kita hitung satu hari berapa kali kita berbuat dosa, semisal 3 kali kita berbuat dosa, 10 hari berapa kali? 30 kali. 1 bulan berapa kali? 1 tahun berapa kali? Dan dikalikan dengan usia kita berapa tahun? Berapa puluh tahun usia kita sampai saat ini? Kalau kita hitung, dosa kita itu sangat banyak. Dan kita tidak bisa membayangkan dosa yang bagaimana yang harus menimpa kita, hukuman yang bagaimana yang harus menimpa kita. Tetapi sekali lagi, semuanya itu dibebaskan oleh Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi Bapak, Ibu semuanya. Dia sudah membebaskan segala hukuman dosa yang seharusnya kita yang menerimanya, tetapi Dia rela menggantikannya oleh karena kasih-Nya kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Karena Dia rela menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya hanya untuk menebus dosa-dosa kita, umatnya yang percaya kepadanya. Tidak ada orang yang mau rela menyerahkan nyawanya untuk orang lain, kecuali hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia rela menyerahkan nyawanya hanya untuk menghapus dosa-dosa kita. Dia rela menderita di atas kayu salib yang begitu luar biasa hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Itu adalah wujud kasih-Nya Tuhan yang sungguh-sungguh terhadap kita. Yang ketiga, Dia rela menderita di kayu salib sebagai wujud ketaatannya kepada Bapa. Di dalam Ibrani pasal yang ke-5, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yesus adalah pribadi yang taat kepada Bapanya. Visi dan misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua dosa umatnya yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, Dia melakukan semuanya itu, sekali lagi, karena wujud ketaatannya Dia terhadap Bapa. Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini hanya untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Ya, ini merupakan bentuk ketaatan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Walaupun ketaatan itu sangat mengandung resiko yang luar biasa. Ya, kalau kita melihat di kayu salib, Tuhan Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ketika Dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, seolah-olah secara manusia tidak sanggup,
Dia tidak sanggup menerima masalah itu, dia tidak sanggup menerima penderitaan yang begitu berat, yang luar biasa. Sampai-sampai dia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tetapi sekali lagi, dia tidak mau mengingkari janjinya bahwa dia mau datang ke dalam dunia hanya memiliki visi dan misi untuk mau menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Ini menunjukkan betapa ketaatannya Tuhan Yesus terhadap Bapanya, sehingga dia mau melakukan semuanya ini. Walaupun ada harga yang harus dibayar, ada resiko yang luar biasa yang harus dia alami, tetapi dia tetap mau taat kepada Bapanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita orang-orang yang percaya adalah umat Tuhan yang berbahagia. Sebab Yesus mau menderita untuk dosa-dosa kita. Dan Yesus sangat mengasihi kita. Kasih-Nya tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi kasih-Nya Tuhan sungguh-sungguh dibukti nyatakan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Dan Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh konsisten terhadap Bapanya. Sekalipun penderitaan yang sangat luar biasa, tetapi Dia tetap taat melakukan kehendak Bapanya sampai mati di atas kayu salib. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh akan menginspirasi bagi setiap kita, supaya kita mau mensyukuri hidup kita di dalam Tuhan. Tuhan itu sangat luar biasa. Oleh sebab itu mari kita semakin kita setia kepada Tuhan, semakin kita serius di dalam kita mengiring Tuhan, agar keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita tidak akan hilang begitu saja. Tetapi keselamatan yang sudah disediakan, yang sudah dijanjikan oleh Tuhan akan kita terima. Amin. Kepada hamba-Nya yang bertugas kami persilahkan. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan, berkat untuk perjamuan kita bersama dengan Tuhan. Karena di hari Jumat ini kita memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah perkataan yang Tuhan Yesus berikan kepada Bapanya di saat Dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita semuanya. Kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, mempersiapkan hati kita dengan satu pujian, bahwasanya Allah itu mengasihi kita. Berbahagialah orang yang takut padamu.
setiap orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kita akan mengakhiri dan menutup ibadah hari Jumat Agung kita. Kita kembalikan hormat syukur kita kepada Dia yang layak menerima syukur dan pujian. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa Bapak Ibu Saudara. Apapun yang sedang terjadi di dalam hidup kita, baik itu susah, baik itu senang, baik itu cukup, baik itu kelebihan, baik itu sehat maupun sakit, baik itu ada jalan maupun ada jalan yang buntu, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dalam hidup kita. Jangan pernah katakan bahwa Dia meninggalkan kita. Yang terpenting dalam hidup kita, jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia akan selalu berjanji kepada kita untuk menyertai. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi, Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Amin, amin, amin. Mujizat-Mu Tuhan, amin, saat hati amin. Haleluya, haleluya. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Amin. Mujizat-Mu Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita menundukkan kepala. Kita menutup ibadah kita pada saat pagi hari ini di dalam doa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami,
Pada saat pagi hari ini kami naikkan syukur kehadirat-Mu, karena Engkau sudah menyertai sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai selesainya boleh berjalan dengan baik. Biarlah di Jumat Agung ini, kami semua umat-Mu sungguh-sungguh merasa bersukacita karena Engkau sudah membebaskan segala dosa-dosa kami yang selama ini sudah kami lakukan. Karena Engkau sudah mengampuni segala dosa-dosa kami, Engkau sudah menghapus segala dosa-dosa kami. Oleh sebab itu kami hanya bisa menaikkan syukur kehadirat-Mu, karena Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Engkau akan menolong, Engkau akan memberkati bangsa kami. Engkau akan segera melepaskan kami dari segala mara bahaya yang saat ini sedang menimpa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini sedang sakit karena virus corona. Kiranya Tuhan akan menjamah mereka, menyembuhkan mereka dengan tangan kuasa-Mu, sehingga mereka akan mendapatkan kekuatan kembali yang datangnya dari Engkau. Kami juga terus berdoa untuk para medis yang menangani. Tuhan kiranya juga melindungi mereka, Tuhan menjaga mereka, Tuhan memberkati kekuatan kesehatan buat mereka, sehingga mereka tetap bisa eksis untuk menangani setiap pasien yang ada. Bahkan keluarga yang ditinggalkan, Tuhan kiranya juga memberkati. Tuhan, pada saat ini kami juga teringat akan saudara kekasih kami yang ada di gereja kami saat ini yang sedang dirawat di rumah sakit. Dia sedang operasi, Ibu Tukini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, kiranya Engkau akan menolong Bu Tukini, Engkau akan menjamah Bu Tukini, sehingga Bu Tukini akan boleh sehat kembali seperti sedia kala. Biarlah proses operasi bisa berjalan dengan baik. Obat demi obat yang dia minum sungguh-sungguh akan menolong dia, supaya dia akan segera pulih dan sehat kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di GKIN ini, bahkan umat Tuhan di seluruh dunia yang pada saat ini sedang mengadakan ibadah Jumat Agung. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, sehingga iman mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Mereka semakin cinta dan mengasihi Tuhan, dan mereka senantiasa boleh mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan menutup ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang ada, yang bertugas pada saat ini. Hamba-hamba-Mu yang kiranya Tuhan memberkati. Setiap hamba-hamba Tuhan yang pada saat ini sedang melayani, Tuhan pakai mereka menjadi alat Tuhan yang sungguh-sungguh semakin heran bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu, bukalah tanganmu untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan dari kuasa Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua.